ولخشول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقضاء حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم ولفتوح قلوب جميع أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعاتنا فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين الصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة إلى حضرة مكيجي علي زهدي مكيجي عبد الحميد مكيجي نور إحسان مكيجي عبد الكريم مكيجي مرزوكي دحلان مكيجي معروف ساري مكيجي جوهري مكيجي سولي مكيجي محمد معصوم جوهري مكيجي أحمد إدريس مرزوكي مكيجي يحيى محروس مكيجي عبد العزيز منصور مكيجي ميمون زبير مكيجي أحمد حبيب الله زيني مكيجي محمد محمود بست البري جميع مشي معادل البويو إلى حضرة مكيجي محمد ذلواني أمين وإشارة أحمدي وإلى حضرة جميع مؤلف الكتب التي تعلمنا علمنا حضرة الأئمة الأربعة المجتهدين رضي الله عنهم سيدنا الإمام محمد بن الشافعي أبي زكريا بالشرف النووي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك أبي عبد الله محمد أبي عبد الله محمد حضرة الشيخ يا شيخنا رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan berkah istiqomahnya kita hadir dan duduk di majlis kemuliaan ini benar-benar menjadi wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan ridha, rahmat dan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menyelamatkan, memuliakan dan membahagiakan kita semua, baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti syukur bil lisan kita kepadanya, yang sungguh hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah
Kembali di pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan sebagian perintahnya dan menghidupkan sebagian sunnah Rasulnya. Baru saja kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan saat ini kita lanjutkan duduk di majlis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Salawat iring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan pertolongannya Allah lewat syafaatnya Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Al-Adhkar karya beliau Al-Imam Asy-Syaikh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Pagi hari ini kita memasuki bab baru, bab tentang mimma jaa fi fadli dzikri ghairi muqayyadin biwaqtin. Tentang keutamaan dzikir yang tidak dibatasi dengan waktu. Dzikir ini ada yang dianjurkan dibaca pada waktu-waktu tertentu, ada yang tidak dibatasi dengan waktu. Kapanpun silahkan berzikir kepada Allah, sebab perintahnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Perintahnya jelas, kita diperintahkan zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak ditafsiri oleh mayoritas ulama, yaglibu awqataka bidzikrillah. Habiskan waktumu untuk berzikir kepada Allah. Maka sungguh sangat mengherankan, beberapa hari ini ada video yang di-share di banyak grup. Seorang ustadz berceramah mengatakan bahwa zikir itu enggak boleh overdosis. Orang yang zikir overdosis itu dosanya disebutkan oleh ustadz tersebut lebih besar daripada dosa zina. Dan ternyata itu ceramah disampaikan di Batam. Ustadznya juga orang Batam. Padahal jelas Allah perintahnya dzikron katsira. Mampu 24 jam zikir silahkan. Sebab para kekasihnya Allah, para nabi dan rasulnya Allah itu 24 jam selalu berzikir kepada Allah. Zahirnya mereka bertransaksi, mereka ngobrol, mereka dakwah, tapi hatinya setiap tarikan dan hembusan nafasnya selalu menyebut nama Allah. Itu dikatakan zikir yang overdosis terlalu banyak itu maksiat dalam agama yang dosanya lebih besar dibanding dengan berzina, mabuk, dan seterusnya. Jadi memang kelompok-kelompok yang entah dari mana mereka mengambil agama sehingga ketika ada orang yang mengamalkan ajaran agamanya Allah ini disalah-salahkan, itu memang ada. Memang ada. Sehingga Rasul itu katakan ya Islam nanti banyak 73 golongan, yang selamat hanya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ij'alna minhum, mudah-mudahan kita semua keturunan kita tergolong Islam yang akidah serta pemahamannya Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itulah firqatun najiyah, ketika Nabi katakan kulluhum finnar, Islam yang 73 golongan itu semua di neraka illa wahidah, kecuali satu. Kila sahabat bertanya, mahiyan najiyah, siapa satu yang selamat itu ya Rasul? Rasul jawab, ma ana alaihi wa ashabi, Ahlussunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Ini fakta Pak, nanti saya share jika memang dibutuhkan, biar tahu, oh ternyata ceramahnya di sini, ustadznya jangan-jangan tinggal di sini pula. Orang Batam yang jelas, Masya Allah. Zikir overdosis itu berdosa besar. Padahal di zikrullah. Nah, itu sekedar informasi saja. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Allah telah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45, wala dzikrullahi akbar, sungguh zikir kepada Allah itu akbar, sesuatu yang besar sekali manfaat dan keutamaannya. Gak ada ruginya apalagi dosa. Dalam ayat yang lain, innamaz dzikru tanfa'ul mu'minin, sungguh kalau kita belajar gramatikal Arabik, kalau ada kalimat diawali dengan innama, innama itu adat hasr, adat yang punya fungsi al-hasr, menghanyakan. Jadi kalau kita artikan innama dzikru tanfa'ul mu'minin, hanya zikirlah yang benar-benar bisa membawa manfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Al-Baqarah 152, fadkuruni adkurkum, fadkuruni maka ingatlah kalian kepadaku. Jadi zikir itu diperintahkan dengan perintah yang jelas. Ayat dalam Al-Quran banyak yang memerintahkan zikir. Hadis-hadis Nabi juga banyak yang memerintahkan zikir. Wadkuruni adkurkum, zikirlah kalian kepadaku, adkurkum maka aku akan berzikir kepada kalian. Artinya sebutlah aku, maka aku akan sebut kalian. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Ini tafsirannya banyak. Ingatlah aku di masa lapangmu, maka aku akan ingat kalian di masa sempitmu. Ingatlah aku di masa hidupmu, maka aku akan ingat kalian di masa matimu. Kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah. Di hadis qudsi Allah katakan, jika kalian menyebutku, berzikir kepadaku sendirian, maka adkurukum fi nafsi, aku akan menyebut kalian dalam zatku. Aku sebut kalian. Aku bangga kepada kalian yang mau berzikir kepadaku. Dan ketika kalian berzikir kepadaku fi malain, di dalam sebuah perkumpulan, zikir bersama. Sebagian orang memberikan istilah zikir jama'i. Maka aku pun akan sebut kalian di depan perkumpulan yang khairum minhum, lebih baik dibanding perkumpulan mereka, perkumpulan kalian. Akan aku sebut nama kalian di depan perkumpulan yang lebih banyak jumlahnya dan lebih baik perkumpulannya para malaikat.
Jadi zikir sendiri diperintahkan, zikir jamaah juga diperintahkan. Kalau zikir sendiri Allah akan sebut kita dalam zatnya. Kalau kita zikir bareng-bareng Allah akan sebut nama kita di depan perkumpulan yang lebih banyak dari perkumpulan kita jumlahnya, dan yang lebih baik dari orang-orang yang berkumpul dengan kita. Siapa mereka? Malaikat. Allah banggakan. Wadkuruni adkurkum. Terkadang kita ini mau banyak zikir kan ketika sedang banyak masalah. Ketika kita sedang sempit, saat kita lapang, sedikit sekali kita berzikir kepada Allah. Padahal kalau kita ingin saat kita sempit Allah ingat kita, maka fadkuruni, ingatlah kalian kepadaku saat kalian lapang, adkurkum, sungguh aku akan ingat kalian di saat kalian sempit. Orang yang ahli zikir ini saat benar-benar punya masalah yang secara logika ini tidak ada jalan keluar, maka di saat itu Allah yang akan memberikan solusi dari permasalahannya. Allah yang akan memberikan pertolongan dari permasalahannya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin. Ini menceritakan Nabi Yunus. Nabi Yunus itu pernah merajuk tidak mau berdakwah. Sebab mungkin sudah sangat keterlaluan kaumnya. Diajak beriman kepada Allah, banyak dari kaumnya yang tidak mau menerima ajakannya, bahkan sebaliknya memusuhinya. Sehingga ada kebosanan dalam diri Nabi Yunus. Singkat cerita, merajuk nggak mau dakwah, ditinggalkan kaumnya. Naik kapal, di tengah lautan ada badai yang sangat besar, dan nahkoda kapal itu punya ilmu tajribah. Makanya semua itu nggak harus ada dalilnya. Ilmu titen. Biasanya kalau badainya model seperti ini, pasti yang naik di kapal kita ini ada yang minggat dari kampungnya. Akhirnya dikumpulkan semua penumpang. Ditanya, adakah di antara kalian yang sedang merajuk minggat dari kampung kalian? Ya tentunya mereka semua diam, gak mau jawab. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Singkat cerita, karena gak ada yang mau ngaku, buat undian. Diundi, undian pertama jatuh kepada Yunus. Nahkoda nggak percaya, masa orang dengan wajah yang begitu soleh dia minggat dari kampungnya. Diundi yang kedua, tetap yang mendapatkan undian Nabi Yunus. Sampai yang ketiga, dan akhirnya Nabi Yunus mengaku bahwa saya memang sedang meninggalkan kampungku, sedang merajuk pada kaumku. Akhirnya mau gak mau daripada semua penumpang ini mati, binasa, harus ada yang dikorbankan. Singkat cerita, dikorbankanlah Nabi Yunus, dilempar ke tengah lautan. Ini diceritakan dalam ayat ini. Dilempar di tengah lautan, saat terlempar dari kapal langsung ada ikan yang sangat besar. Ini memakannya, bukan makannya, langsung diterima dengan mulutnya dan masuk ke dalam perutnya. Ikan yang terkenal dengan Dhunnun, artinya bukan kok nama ikan itu, tapi ikan yang pernah menelan orang yang namanya ada huruf nunnya. Siapa? Yunus.
Berapa hari di dalam ikan? Pendapat yang masyhur 40 hari 40 malam. Coba bayangkan, secara logika orang tinggal di dalam perut ikan yang tentunya gelap, pengap, bau 40 hari 40 malam. Secara logika kira-kira bertahan hidup gak? Tidak. Dan ternyata Nabi Yunus masih tetap bertahan hidup. Nabi Yunus bertobat di dalam perut ikan dengan kalimat pertobatan yang diilhamkan oleh Allah kepadanya. Kalimat itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Maha suci Engkau ya Rabb. Sungguh aku orang yang dolim. Bertobat sebab merajuk. Makanya dakwah nggak boleh merajuk. Dakwah sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita. Yang nggak mampu dakwah dengan ilmu, punya harta, sumbangkan sebagian hartanya untuk ikut andil melanjutkan dakwahnya Rasulullah. Sebab beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam An-Nasaihud Diniyahnya mengatakan, kelak di hari kiamah itu ada umatnya Rasulullah yang dicari pertama kali oleh Rasulullah, dan setelah jumpa dibanggakan umat itu kepada seluruh manusia yang ada di hari kiamat. Siapa mereka? Mereka yang ketika hidup di dunia peduli dengan dakwahnya Rasulullah, yang selalu ikut andil melanjutkan dan melangsungkan dakwahnya Rasulullah, punya ilmu dakwah dengan ilmunya, punya harta ikut andil membelanjakan sebagian hartanya untuk mensupport dakwahnya Rasulullah. Itu ternyata yang paling dicari. Dibanggakan Rasul. Sebab apa? Ya lewat dakwah itulah orang manusia di seluruh penjuru dunia mengenal Allah, mengenal Islam. Nabi Yunus bertobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, dalam ayat ini As-Saffat ayat 142 Allah katakan falaula annahu kana minal musabbihin. Kok seandainya Yunus itu bukan orang yang biasa bertasbih kepada Allah, orang yang zikirnya sedikit, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka sungguh dia akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari dibangkitkannya manusia. Tapi karena sebelum dia punya masalah dan problem, dia orang yang ahli zikir, dia orang yang ahli bertasbih kepada Allah, Allah kasih solusi permasalahannya yang secara logika gak mungkin dia akan selamat. Makanya yang sedang banyak masalah, besarkan hati dengan membaca kisah-kisah para nabi yang dikasih masalah yang tentu masalahnya jauh lebih besar dari masalah kita. Nabi Musa ini secara logika mati, dikejar Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun dengan senjata lengkap, Musa sudah di depannya lautan. Maju mati tenggelam, mundur mati kena pedang Fir'aun. Gak ada pilihan. Coba Bapak Ibu yang mungkin pernah diuji oleh Allah, punya masalah. Apakah kita pernah punya masalah sebesar masalahnya Nabi Yunus? Pernah? Yang secara logika gak mungkin ada jalan keluar. Punya masalah sebesar masalahnya Nabi Musa? Pernah kira-kira? Saya yakin gak pernah. Ya paling agak stres saja sebab banyak utang, tiap hari orang nagih, paling gitu aja. Tapi nggak sampai kita nggak ada solusi. Ya, Nabi Musa
Di saat genting seperti itu, sebagian kaumnya sudah nggak sabar melihat kepulan debu tentaranya Fir'aun yang mau membunuh mereka. Wahai Musa, engkau rasulnya Allah, mintalah mukjizat kepada Allah. Tersenyum beliau. Bahkan beliau mengucapkan kalimat yang sangat indah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Orang dikasih ujian sabar itu sudah top. Tapi orang dikasih ujian syukur itu top markotop. Diuji sabar pilihan itu. Tapi ada orang diuji dia bersyukur, sebagaimana Nabi Musa diuji yang secara logika matilah dia. Maju tenggelam, gak maju terbunuh oleh Fir'aun. Di saat sudah panik kaumnya malah muji Allah, Allahumma lakal hamdu. Bukan hanya sabar, muji Allah. Bagimu puji ya Rabb. Wa antal musta'an, engkau zat yang layak dijadikan tempat untuk minta tolong. Wa ilaikal mustaka, tempat untuk mengadu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah kasih solusi. Musa, tongkat di tangan kananmu, pukulkan ke laut. Solusinya. Jadi orang yang ahli zikir itu berarti terus, bukan kok ketika kita punya hajat pada Allah saja. Terkadang hubungan kita dengan Allah sangat dekat kan saat kita ada masalah. Ini biasanya kita begitu. Seakan-akan ibadah kita itu untuk menyuap Allah agar Allah mau kasih kasih solusi dari masalah kita. Padahal andai kita gak ada masalah kita itu selalu berzikir kepada Allah tanpa kita minta, Allah kasih solusi dari masalah kita sebagaimana Allah kasih solusi dari masalahnya para nabi, para rasul yang itu jauh lebih besar dari masalah-masalahnya kita. Makanya Allah katakan laula annahu kana minal musabbihin. Ande Yunus itu bukan orang yang selalu bertasbih, yang selalu berzikir, maka dia tidak akan bisa keluar dari perut ikan tersebut. Lala bisa fi batni, dia akan berada di perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkannya manusia, sampai kiamat. 40 hari 40 malam di dalam perut ikan yang sekali lagi pasti pengap, gelap, bau, gak makan, gak minum. Logika mati dia. Tapi karena Nabi Yunus sebelum dapat masalah ini orang yang selalu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, aman. Singkat cerita setelah 40 hari 40 malam tiba-tiba ikan itu pengen batuk, pengen bersin. Sekali batuk langsung keluar Nabi Yunus ke pantai. Wa qala ta'ala yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka orang-orang yang ahli zikir itu siang malam mereka selalu bertasbih kepada Allah. La yafturun, tidak ada bosan, semangat terus. Beda dengan kita kan. Zikir ada bosannya. Zikir dipimpin oleh imam kelamaan, kita tinggal pulang. Ini bukan ciri orang yang ahli zikir. Ahli zikir itu yusabbihuna al-laila wan-nahar la yaftun. Enggak ada bosan itu. Bahkan zikir dijadikan sarana untuk berjumpa dengan kekasihnya. Zikir, ibadah dijadikan sarana untuk bisa berjumpa dengan kekasih yang hak, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk para walinya Allah itu, Allah bukan hanya Tuhan, tapi Allah itu Al-Mahbub, sang kekasih yang hakiki. Namanya kekasih
Ketika jumpa, kita lupa waktu, kita lupa capek. Sebab selalu dirindukan. Dan ibadahnya orang-orang yang sudah bisa memposisikan Allah bukan hanya sebagai Tuhan tapi sebagai sang kekasih sejati, ini sudah bukan karena surga dan neraka lagi. Mau masuk surga neraka, masa bodoh, yang penting sang kekasih ridho dan cinta padanya. Bahkan doanya, kalau ada kebaikan dunia, beliau ini berdoa kebaikannya dikasihkan kepada musuh-musuhnya. Kalau Allah kasih kebaikan akhirat juga enggak diminta. Kebaikan dunia berikan kepada musuh-musuhku ya Rabb. Kebaikan andai engkau anugerahkan padaku kebaikan akhirat, berikan kepada teman-temanku. Ini para walinya Allah. Kita ini kan mintanya kebaikan harus kepada kita. Itu munajatnya para wali yang oleh Rafi jadi sebuah lagu, ya, jadi sebuah lagu. Hafal ya lagunya ya? Hafal enggak lagunya? Bila sujudku padamu karena damba surga, tutuplah pintu surga itu. Itu sebenarnya munajatnya para wali. Kalau sujudku ingin surga, tutup. Kalau sujudku ingin selamat dari neraka, bakar aku dengan apinya. Namun bila sujudku demi kau semata, suaranya fals, gak usah diteruskan. Dah, waruwaina, kita tambahkan ya. Waruwaina fi sahihai imamil muhaddisin. Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dua imam hadis, satu Imam Bukhari, nama lengkapnya Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, Bukhara. Ini orang Uni Soviet. Makanya negara komunis bisa melahirkan Imam Bukhari. Yang kedua Imam Muslim yang nama lengkapnya Abil Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Biasa nidiman Nabi Hurairah, sanatnya dari sahabat Abu Hurairah yang namanya Abdurrahman bin Sakhr. Nama Abu Hurairah. Ini sahabat yang masuk Islamnya belakangan tapi hafalan hadisnya terbanyak, mengalahkan sahabat-sahabat yang as-sabiqunal awwalun. Min nahwi 30 qaulan. Wa huwa aktsarus sahabah hadisan. Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat ringan diucapkan oleh lisan, berat saat nanti ditimbang di mizan. Habibatan ilar rahman, menjadi penyebab Allah yang maha rahman mencintainya. Dua kalimat itu kata Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan enggak mengucapkan itu? Ringan sekali. Masih berat kita gunjing orang. Ya, apalagi caci maki orang, itu berat sekali. Tenaga yang kita keluarkan itu pasti lebih besar dibanding dengan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pagi sore zikir yang terbaik tasbih. Makanya alhamdulillah di sini harus diistiqomahkan itu ya. Itu tasbihnya malaikat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, keutamaannya dahsyat. Nanti lain waktu kita jelaskan.
Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu dua kalimat yang kata Nabi khafifatani 'alal lisan tsaqilatani fil mizan, ringan diucapkan oleh lisan, berat timbangannya nanti di mizan, dan habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah yang maha rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang kalau kita tahlilan ini dibaca. Makanya saat diajak yang mimpin tahlil, mohon maaf, jangan sesingkat apapun tahlil kita, tasbih ini jangan ditinggalkan. Ya, la ilaha illallah, lalu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimat yang berat timbangannya nanti di mizan, dan Allah sangat mencintai dua kalimat ini. Otomatis yang mengucapkannya pun Allah akan sangat mencintai dan menyayanginya. Ini hadis pertama dari zikir yang dianjurkan selalu kita zikirkan tanpa ada batasan waktu. Kalau tasbih malaikat, nah itu memang ada waktunya. Ada yang berpendapat seperti yang diamalkan di sini, setelah qobliyah subuh. Ada yang berpendapat berdasarkan hadis riwayat Abi Umamah Al-Bahili, setelah sholat subuh. Yang terbaik setelah qobliyah subuh, yang terbaik. Ini ya hadis pertama. Hadis kedua kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, biar ada tanya jawab ya. Masih ada waktu 5 menit. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Lalu, oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya, tadi disebutkan bahwasanya Yunus alaihissalam ditelan ikan nun, kemudian selama 40 hari di sana Nabi Yunus alaihissalam pun akhirnya dikeluarkan oleh ikan tersebut. Terus kemana lagi arah daripada Yunus alaihissalam? Kemana setelah peristiwa beliau dimakan ikan dan tobatnya diterima oleh Allah, akhirnya permasalahannya dikasih solusi, bisa keluar dari ikan, ya kembali berdakwah. Karena memang tugas utama Nabi dan Rasul itu adalah inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran, untuk memberi kabar gembira kepada umat bagi mereka yang beriman dan ahli amal soleh. Kabar gembiranya apa? Surga menantinya. Wa nadhiran, dan untuk menakut-nakuti kepada umat yang ingkar kepada Allah, ahli maksiat, ditakut-takuti, diancam dengan apa? Neraka. Jadi kisah Nabi Yunus di dalam Al-Quran memang tidak diceritakan secara detail. Jangankan Nabi Yunus, baginda Nabi Muhammad sendiri itu di Al-Quran kisahnya tidak diceritakan secara detail. Yang paling detail diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Juz 12 nyabrang 13. Itu mulai beliau masih kecil, ayahnya ini punya istri 4, Nabi Yakub. Yang satu kandung Nabi Yusuf itu hanya satu, namanya Bunyamin. Yang lain itu beda ibu. Nah, di awal
Surah Yusuf itu Allah katakan ayat ketiga atau keempat, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna, dan seterusnya. Kami Allah akan menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang terbaik, dan itu adalah kisah hidupnya Nabi Yusuf. Ketika kecil cerita kepada ayahnya bahwa tadi malam saya bermimpi. Mimpinya apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, tadi malam aku bermimpi, sungguh aku melihat ahada asyara kawkaba, 11 bintang, wasyamsa wal qamar, matahari dan juga rembulan, li sajidin, semua sujud padaku. Mendengar itu Nabi Yakub langsung tahu bahwa ini nanti menjadi orang istimewa, sehingga berpesan, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Tapi namanya anak kecil diceritakan sehingga timbul hasud. Ayat tadi kata guru-guru saya dibaca 11 kali setelah sholat, ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke wajah. Ilmu pelet itu. Jangankan manusia, bintang, rembulan dan matahari saja sujud. Kata guru saya, tapi saya nggak pernah mengamalkan. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Jadi singkatnya, tetap kembali berdakwah sampai akhir hayat. Ya, tapi itu tidak diceritakan secara detail. Biasanya diceritakan detail oleh Rasulullah. Yang paling detail dikisahkan, diceritakan kisah hidupnya oleh Allah dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Yusuf. Masya Allah, kisahnya Nabi Yusuf. Cukup saya kira ya. Ada lagi? Cukup? Ustaz, Ibu-ibu mau nanya? Beliau sudah terlalu sering nanya. Ada ibu-ibu? Enggak, ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terkait dengan ini Ustaz, apa? Sholawat, zikir bersolawat, sholawat Ibrahim. Jadi saya ada baca referensi tentang sholawat Ibrahim. Apakah memang benar bermacam-macam pengucapannya, versinya? Satu di antaranya adalah Shallu ala Muhammad. Kemudian ada lagi saya pernah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallimu tasliman. Itu sebenarnya yang seperti apa yang sholawat Jibril itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Sholawat Ibrahim redaksinya hanya satu. Sholawat Ibrahim ya. Tadi yang ditanyakan sholawat Ibrahim. Redaksinya kalau mengikuti redaksi yang ada dalam hadis, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sholawat Jibril Ustaz, maaf saya salah ngomong. Enggak, ini sekalian karena sudah ditanyakan. Jadi itu sholawat paling utama. Redaksinya memang enggak ada Sayyidina, tapi ulama-ulama kita mensunnahkan menambahkan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita, dan seterusnya yang kita baca di dalam sholat. Ada yang berpendapat kalau dalam sholat gak perlu ditambah Sayyidina, ngikuti redaksi asli. Tapi ulama kita meskipun di dalam sholat
dalam rangka mura'atul adab, menjaga adab dan tata krama kita kepada Rasulullah, tetap sisipkan Sayyidina sebelum kita menyebut nama Nabi Muhammad. Ya, itu sholawat Ibrahim. Itu sholawat yang paling utama. Sepakat ulama. Sehingga kalau ada orang yang bernazar, kalau nanti hajatku terkabul, maka aku akan membaca sholawat paling utama 100 kali. Allah kabulkan hajatnya. Tidak boleh dia baca selain sholawat Ibrahim. Gak boleh. Nazarnya harus dilakukan. Sholawat Jibril, setahu saya dan saya banyak menerima ijazah sholawat Jibril itu dari banyak guru. Sebelum ke Lirboyo, saat kami di Matolek juga dapat sholawat Jibril. Di Lirboyo bukan hanya satu masyayikh yang mengijazahkan Jibril. Bahkan Mbah Ki Makhrus itu sangat terkenal, setengah mewajibkan. Karena sholawat ini kan wajib seumur hidup sekali. Setelah itu sunnah. Tapi agar mendapatkan sir, rahasia, keutamaan dari sholawat Jibril, sehari semalam jangan kurang dari 1000 kali. Nah, sholawat Jibril redaksinya bagaimana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau ditambahkan ya silahkan, tapi redaksi sholawat Jibril demikian. Terkadang ditambahkan itu tadi wasallim taslima. Sebab ada yang berpendapat ketika kita bersolawat dan tidak bersalam kepada Rasulullah, ini solawat kita buntung. Tapi kalau yang ditanyakan solawat Jibril ya itu. Bahkan ketika guru saya membacakan sebuah riwayat tentang maharnya Nabi Adam saat mau menikahi Hawa. Falamma sakana ilaiha qalatil malaikatu mah ya Adam hatta tuaddiya laha mahra. Jadi di surga Adam gak punya kawan yang sejenis, galau. Akhirnya minta pada Allah dikasih kawan. Diambil satu tulang rusuknya sebelah kiri, kun fayakun, jadi Hawa. Tidak dari bayi lalu merangkak berjalan, gak langsung besar, cantik, sempurna. Makanya pandangan pertama Nabi Adam melihat Hawa, falamma sakana, langsung gandrung, langsung kesengsem. Gak tahan, itu sudah mau dipeluk itu. Jadi laki-laki lihat perempuan seperti itu ya memang ada riwayatnya dari Nabi Adam. Kalau lihat perempuan cantik kok nggak ada apa-apa, itu dipertanyakan kenormalannya itu. Falamma sakana ilaiha qalatil malaikah, ketika sudah begitu nggak tahan mau didekati, malaikat langsung melarang, mah ya Adam, jangan dulu wahai Adam, hatta tuaddiya laha mahra, sampai engkau bayar maharnya. Karena sudah nggak sabar langsung nanya, qala wa ma mahruha, maharnya apa? Maharnya apa? Apakah perlu saya ambilkan emas, kasih gelang emas, kalung emas di surga ini? Qala wa ma mahruha, subhanallah. Malaikat menjawab, qalu an tusalli ala Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin. Malaikat menjawab, maharnya kamu bersolawat kepada Muhammad, anak keturunanmu yang namanya Muhammad, yang nanti akan menjadi khatamil anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Kira-kira saat itu sudah ada Nabi Muhammad. Masya Allah, maharnya solawat. Setelah bersolawat, nah solawatnya apa? Ini ulama mengatakan solawat Jibril. Dibaca berapa kali? Ada yang mengatakan 100 kali dengan satu nafas. Satu nafas. Ada yang mengatakan 100 kali dengan dibaca sallallahu ala Muhammad. Jadi qalu an tusalli ala Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin fawaffal mahru.
ditunaikan mahar itu, baca sholawat Nabi Adam. Wa khatabal aminu Jibrilu alaihi salam wa zawwajaha lahu ala dhalikal malikul quddusus salam wa syahida Israfilu wa Mikailu wa ba'dul muqarrabin bidaris salam. Setelah mahar dibayarkan, yang khutbah nikah Jibril, yang menikahkan langsung Allah, wa zawwajaha lahu ala dhalikal malikul quddusus salam, yang jadi saksi nikah wa syahida Israfilu wa Mikailu, Israfil dan Mikail, malaikat-malaikat yang ada di surga, malaikat muqarrabin juga memberikan saksi nikahnya Adam kepada Hawa dengan mahar sholawat Jibril. Wasara dzalika sunnata auladihi ala ta'aqubis sinina wal ayyam. Tradisi pernikahan ada mahar, ada yang menikahkan, ada 2 orang saksi, ada yang khutbah nikah. Itu sampai nanti hari kiamat akan berjalan seperti itu. Nah, ketika saya ngaji riwayat ini, saya sampai hafal karena tertarik dengan kisahnya. Hafal itu. Itu mungkin panjangnya sama dengan surah Alif Lam Mim Sajdah itu, separohnya. Tapi hafal sebab tertarik isinya. Kalau masalah percintaan tertarik. Sehingga semangat menghafalkannya. Jadi redaksi sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ditambahi Sayyidina, bagus. Kita baiat Thariqah Syadiliyah. Thariqah Syadiliyah itu kan amalannya pagi, petang, istighfar 3 kali, sholawat ummi mestinya, istighfar 100 kali, sholawat ummi 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Saya menerima Syadiliyah yang dari guru saya Habib Lutfi. Itu beliau katakan saat baiat, sholawat ummi 3 kali saja di awal dan 3 kali di akhir. Untuk supaya genap sholawatnya 100, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau saya dapat Syadiliyah dari Watu Congol, ya sholawat ummi 100 kali. Kalau Habib Lutfi ringan. Makanya untuk pengusaha-pengusaha orang sibuk, sebenarnya thariqah yang paling ringan, santai, dan pasti kalau memang niat kuat mudah ngamalkan itu Syadiliyah. Syadiliyah. Tidak harus pagi, enggak sempat pagi, yang penting siang hari dibaca. Istighfar 100 kali, sholawat ummi 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Petang pun demikian, enggak bisa habis maghrib, yang penting sebelum subuh dibaca. Kalau sholawat yang lain kan ketat. Contoh Naksabandiyah, itu harus setiap habis sholat, posisi duduk tahiyat akhir dibalik. Istighfar 100 kali, sholawat munjiat 100 kali, dan la ilaha illallah 165 kali setiap habis sholat. Berat, untuk orang sibuk berat. Tapi kalau Syadiliyah ringan. Jadi kalau Habib Lutfi itu untuk yang baiat kepada beliau sallallahu ala Muhammad ditambahi dengan Sayyidina sallallahu ala Sayyidina Muhammad sebagai ganti sholawat ummi. Sebab sholawat ummi dalam Syadiliyah itu agak panjang dan kalimatnya agak asing. Demikian saya kira ya, cukup ya. Sallallahu ala Muhammad ditambahi wasalim bagus, tapi kalau ditanya redaksi sholawat Jibril, saya menerima ijazah sholawat Jibril dari banyak guru, redaksinya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan kurang dari 1000. Kita baca sholawat ini kan ringan. Naik motor baca sholawat, mobil baca sholawat, nonton TV baca sholawat, itu bisa. Cuma setan itu kan gak rela kalau kita baca sholawat, sehingga bisiki kita, dan nonton TV fokus biar paham isi sinetronnya, ya. Padahal masya Allah, sallallahu ala Muhammad. Saya kira cukup. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan semua yang istiqomah hadir di majlis mulia ini ya Rabb, hamba-hambamu yang solihin, hamba-hambamu yang syakirin, hamba-hambamu yang mukhlisin, hamba-hambamu yang engkau muliakan dunia akhiratnya. Mampukan kami dan mereka menjadi hamba-hambamu yang ahli istiqamah, ahli istiqamah, ahli istiqamah. Saat menghadapmu anugerahkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma fa'na ma'allamtana, alimna ma yanfa'na, zidna ilman nafi'a wa amalan salihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabi Muhammad.